Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, agar lebih paham materi kali ini, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. PLH kelas 5 Polusi dan Polutan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari polusi. Kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis polusi. Dan ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak dari polusi. Saat ini, masalah global yang terus terjadi adalah polusi. Polusi berada sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada banyak polusi yang terjadi yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan dapat mencemari lingkungan. Polusi sering juga disebut sebagai pencemaran. Apa itu polusi? Polusi adalah adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jenis-jenis polusi. Pertama, polusi udara. 2. Polusi tanah. 3. Polusi air. 4. Polusi cahaya. Dan kelima, polusi suara. Polusi udara disebabkan oleh kontaminasi gas H2S, gas CO atau karbon monoksida, dan partikel SO2 pada lingkungan udara. Gas H2S ini dapat ditemukan pada daerah gunung berapi, hasil pembakaran batu bara, dan pembakaran bahan bakar kendaraan yang berasal dari minyak bumi. Sedangkan gas CO dapat ditemukan pada asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pembakaran sampah, dan lain-lain. Pada atmosfer bumi, SO2 dapat bereaksi sehingga menghasilkan sulfur trioksida atau SO3. Senyawa SO3 ini kemudian dapat bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat atau H2SO4 yang bersifat asam. Jika terjadi reaksi tersebut, maka terjadilah hujan asam yang berbahaya bagi ekosistem makhluk hidup. Dampak polusi udara. Yang pertama, adanya gangguan kesehatan berupa sesak nafas, turunnya sistem imun, asma, dan flu. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Hujan asam menjadikan barang-barang yang berbahan logam cepat mengalami korosi dan mematikan tumbuhan. Dampak yang ketiga, efek rumah kaca. Dan yang terakhir, rusaknya lapisan ozon. Polusi tanah. Penyebab pencemaran tanah adalah limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Contoh aktivitas manusia yang mencemari tanah yaitu penggunaan pestisida, sampah plastik, dan limbah industri. Dampak polusi udara mengakibatkan kesuburan tanah yang menurun karena matinya unsur hara dan organisme penyubur tanah seperti cacing tanah. Polusi air. Polusi air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, atau air tanah akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang menyebabkan polusi air yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pabrik-pabrik yang mengalirkan limbahnya ke sungai.
serta limbah rumah tangga. Dampak polusi air mengakibatkan sakit diare, menurunnya kualitas air, dan mengakibatkan kematian ikan. Polusi cahaya. Polusi cahaya adalah pencemaran akibat ulah manusia, biasanya berupa cahaya dengan intensitas terlalu besar. Penggunaan pencahayaan luar ruangan yang berlebihan, salah arah, atau invasi. Dampak polusi cahaya menyebabkan pemborosan energi dan ekologi satwa liar terganggu. Polusi suara. Polusi suara adalah gangguan yang diakibatkan dan mempengaruhi suara. Contohnya, knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar sehingga menimbulkan suara bising. Atau aktivitas manusia mendengarkan musik dengan suara yang sangat keras. Dampak polusi suara mengakibatkan mengganggu komunikasi ketika kita melakukan percakapan. Lawan bicara akan sulit mendengar akibat gangguan suara berisik lainnya. Nah, untuk kali ini materinya saya hanya menjelaskan tentang polusi. Untuk polutan dan yang lainnya nanti akan pada video berikutnya. Tugas hari ini yaitu mengerjakan soal yang sudah saya berikan berikut ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.